Besar kemungkinan ada satu perjanjian rahasia atau hubungan rahasia antara Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, maka tentu kan Cina punya kepentingan. Ada hal-hal khusus yang tadinya hanya merupakan rahasia antara Xi Jinping dengan Jokowi, tapi harus ditindaklanjuti oleh Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik-baik. Ya. Teman-teman semua, kita masih bicara tentang politik karena memang channel ini seperti teman-teman ketahui memang channel politik. Nah, pada hari Minggu kemarin itu ada peristiwa yang sangat menarik yang terkait dengan yang ada korelasinya sebetulnya dengan Pilpres 2024 karena pemenang Pilpres versi quick count dan versi KPU yaitu Bapak Prabowo Subianto diundang oleh pemerintah Cina sebagai presiden terpilih untuk bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Nah, ini menarik karena pertama, Prabowo itu belum dilantik menjadi presiden, apalagi karena sekarang Pilpres itu sedang menjalani sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi karena disinyalir terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Prabowo Gibran sebagai paslon nomor urut 2 dengan melibatkan Presiden Jokowi. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa selama hampir 10 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia, Presiden Jokowi cenderung sangat akrab dengan Cina, sehingga ada dugaan bahwa ada kekhawatiran bahkan bahwa Indonesia suatu saat akan menjadi koloni Cina, meskipun ini masih sekedar isu. Nah, kita akan bertanya sama Pak Amir, apa dampaknya dari keberangkatan Prabowo Subianto ke Cina, dan kira-kira apa yang dibicarakan di sana kalau dikaitkan dengan pemerintahan Pak Jokowi dan juga peran Pak Jokowi dalam memenangkan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 dan juga terkait dengan sidang yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak, dijelaskan Pak. Ya, pertama-tama tentu sekarang kan kita lihat dari sisi kepentingan nasional kita ada dua masalah baru yang mulai berkembang. Yang pertama adalah yang sudah menjadi perhatian kita semua adalah sidang Mahkamah Konstitusi yang sudah berlangsung dan nanti akan berakhir pada tanggal 22 April nanti. Ya, putusannya. Yang kedua adalah satu langkah diplomatis yang selama ini kita lihat belum pernah dilakukan oleh negara manapun juga. Di mana negara lain mengundang orang yang ikut menjadi calon presiden, tapi seolah-olah sudah diterima sebagai calon presiden terpilih, padahal masalahnya kan masih di Mahkamah Konstitusi. Ya, masih dalam sengketa. Jadi terlepas dari suka atau tidak suka, masalah Pak Prabowo ini kan keputusannya dia presiden terpilih atau tidak itu kan nanti pada keputusan Mahkamah Konstitusi nanti, bukan pada apa yang selama ini terjadi dalam berita-berita yang diformulasikan melalui kantor berita dari Beijing. Nah, di sisi lain ada pengaruh-pengaruh geopolitik baik dalam rangka hubungan Cina dengan Indonesia maupun yang berkaitan dengan posisi geopolitik Cina sendiri. Misalnya belakangan ini kan melihat bahwa politik dua muka, strategi pemerintahan dua muka yang dilaksanakan oleh pemerintahan Beijing, oleh pemerintah Xi Jinping, yaitu bahwa secara ideologis mereka tetap komunis, tetapi secara ekonomi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat kapitalis liberalistik. Nah, ternyata pilihan strategi dua muka ini justru makin membuat ekonomi Cina makin terpuruk. Terakhir misalnya dengan pembangunan properti yang menurut berita
dari tingkat nasional sekarang ini menjadi kosong, menjadi puing-puing ya, udah malah, sehingga ada orang menyatakan bahwa sebenarnya saat ini masa keemasan Cina itu sudah mulai memudar. Jadi artinya strategi politik dua muka, ideologi komunis dan ekonomi kapitalis liberal yang dia jalankan ini kan tentu meruntuhkan ekonominya sendiri. Di sisi lain misalnya ada negara yang tidak jauh berbatasan dengan Cina, yaitu Turki, ada gejala baru. Pada tingkat pemilihan presiden Erdogan menang, tapi di tingkat pilkada di beberapa provinsi ternyata partai-partainya Erdogan mengalami kekalahan. Ini juga akan menjadi perhatian, sehingga yang akan berpengaruh kepada perkembangan dan konstelasi politik kita di sini. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah keputusan Mahkamah Konstitusi akan mengikuti skenario yang dari awal sudah diatur oleh Jokowi, yang walaupun belakangan ini terus-menerus dikritik dengan apa namanya mahkamah keluarga, kemudian nepotisme dan lain-lain sebagainya. Terakhir kita dengar lagi pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara ini juga kan syarat dengan nepotisme, karena menurut berita yang muncul, istri dari Kepala Staf Angkatan Udara yang akan dilantik ini adalah adik dari Ibu Iriana. Nah, sehingga pertama nanti kita lihat bahwa, mari kita bahas satu-satu. Kita harapkan bahwa menghadapi gejala-gejala baru, perkembangan-perkembangan hubungan diplomatik yang baru yang belum pernah kita lihat ada konvensinya di mana-mana, ini juga akan membawa pengaruh bagi Mahkamah Konstitusi, karena bisa saja kunjungan Pak Prabowo ke Cina ini, yang di Cina dia disambut sebagai presiden terpilih, di mana Presiden Xi Jinping mengulangi lagi ucapan selamatnya, kemudian memuji hubungan Indonesia-Cina yang selama ini berlangsung, kemudian terakhir juga menitipkan salam hormat yang tulus dan doa yang tulus kepada Presiden Jokowi. Nah, menitipkan salam hormat dan doa yang tulus kepada Presiden Jokowi ini mengindikasikan bahwa besar kemungkinan selama ini ada hubungan rahasia antara Xi Jinping dengan Jokowi. Oke. Nah, kalau kita lihat bahwa kita baca beberapa literasi, beberapa kegiatan-kegiatan komunisme gaya baru yang selama ini berlangsung dan sampai sekarang juga masih berlangsung, itu kan seolah-olah ada usaha dari Cina dengan menggunakan kaki tangannya di Indonesia yang kita sebut komunisme gaya baru, yang terdiri dari beberapa kelompok mahasiswa, buruh, tani, yang sering mengadakan rapat pada tempat-tempat yang berbeda. Itu adalah bahwa melalui operasi semut merah kan mereka akan berusaha untuk menggagalkan pencalonan Prabowo dan Gibran. Nah, kalau kita lihat dari literasi yang kita baca, berarti ini kan ada perubahan paradigma, ada perubahan sikap dari Cina untuk melihat kembali bagaimana dia menjalin hubungan dengan Indonesia setelah Jokowi tidak menjadi presiden lagi, tapi dia berusaha untuk melakukan tekanan bahwa yang nanti yang menjadi pengganti Jokowi itu adalah Prabowo, dan nanti Prabowo yang akan melanjutkan menjadi penerus dari apa yang sedang digarap oleh. Nah, Pak, sebelum lanjut saya mau tanya, keundangan Cina kepada Prabowo ini mengindikasikan bahwa Cina punya peran nggak sih atas kemenangan Prabowo dan Gibran? Ya, saya kira kalau saya lihat terjadi perubahan sikap. Ya kan, kalau kita lihat dari gerakan-gerakan kaki tangan mereka yang dokumennya juga hasil-hasil rapat mereka juga sempat kita peroleh, itu kan mengindikasikan bahwa melalui operasi semut merah mereka akan menggagalkan pencalonan Gibran, Prabowo dan Gibran. Karena mereka makanya Ganjar ya. Kelompok komunisme gaya baru itu beranggapan yang menjalankan amanat dari Beijing, dari Partai Komunis Cina, itu beranggapan bahwa
cara Jokowi mendorong anaknya untuk menjadi cawapresnya Prabowo ini pengkhianatan terhadap mereka. Kemudian juga mereka menilai bahwa Prabowo ini adalah alat Amerika. Oleh karena itu, kalau Prabowo terpilih pada tahap awal itu, dari dokumen yang kita peroleh bahwa kalau Prabowo terpilih, maka rencana Cina yang selama ini sudah berlangsung di Indonesia akan gagal. Nah, tetapi dengan melihat perkembangan terakhir, dan besar kemungkinan saya bilang bahwa dengan pesan khusus dari Xi Jinping tadi, apalagi ketika dia bicara tentang kereta api cepat, berarti melalui proses kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kalau kita kaitkan pesan itu ada disampaikan secara khusus oleh Xi Jinping kepada Prabowo menurut berita-berita dari media di Beijing yang sudah menyebar di Indonesia, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa besar kemungkinan ada satu perjanjian rahasia atau hubungan rahasia antara Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, tentu Xi Jinping merasa bahwa dialah yang harus menyampaikan ini, kan? Harus sudah mendapat keyakinan dari skenario atau rekayasa yang dipersiapkan oleh Jokowi bahwa yang nanti pasti akan menjadi presiden itu adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Maka tentu kan Cina punya kepentingan. Ada hal-hal khusus yang tadinya hanya merupakan rahasia antara Xi Jinping dengan Jokowi, tapi harus ditindaklanjuti oleh Prabowo. Nah, ini persoalan yang nantinya akan menjadi perhatian kita semua, dan tentu ini juga kita harapkan agar proses perjalanan Prabowo ke Beijing ini bisa diperhatikan secara serius oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak keliru dalam membuat keputusan nanti. Karena dari berbagai kajian yang ada kan sudah bisa kita dengar nih, bahwa andai kata keputusan Mahkamah Konstitusi nanti hanya mengikuti skenario yang sudah ditetapkan oleh Jokowi, di mana nanti di dalamnya itu pasti melalui pertemuan ini Xi Jinping sudah menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka yang tentunya perlu dipenuhi oleh Prabowo, apalagi Prabowo sudah berikrar bahwa dia akan meneruskan legasi yang akan ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Maka kita sudah bisa melihat bahwa antara keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dianggap melukai hati rakyat, dianggap melukai rasa keadilan, mencubit rasa keadilan, itu kan tentu kan bisa menciptakan kondisi yang bisa merusak tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Apalagi kalau kita lihat bahwa dari sisi ekonomi, pergerakan dolar turun naik sekarang ini kan juga bisa mengganggu stabilitas ekonomi kita. Ini putusan yang dimaksud putusan nomor 90 ya? Ya. Oke, lanjut. Ya, saya kira itulah yang kita harapkan supaya stabilitas pemerintahan dari apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi harapan kita bisa kita wujudkan. Iya, Pak. Kalau bisa saya simpulkan bahwa keberangkatan Prabowo ke Beijing atas undangan Beijing itu dalam rangka Beijing mengamankan kepentingannya selama ini sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, gitu ya? Ya, kalau kita lihat demikian gitu kan. Apalagi harus kita lihat bahwa selain hubungannya di Indonesia, Cina juga kan memikirkan hubungan dia dengan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini juga punya kepentingan di Indonesia. Apalagi misalnya dengan perkembangan Asia Pasifik, apalagi dengan perkembangan AUKUS dan lain-lain sebagainya, ya kan. Kemudian bagaimana juga Amerika harus melakukan pengamanan terhadap Freeport dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana strategi untuk mengamankan rencana produksi kapal selam nuklir di Australia. Nah, di satu sisi bagaimana kerjasama Amerika Serikat dengan Papua Nugini, pangkalan perang Amerika Serikat yang sudah dibangun di Solomon Island. Nah, kemudian juga dengan gerakan-gerakan Cina yang ada di Timur Leste, tentu ini juga menjadi perhatian dari Cina
di satu sisi juga tentu Amerika berpikir, Amerika juga akan menyusun satu kontra sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Cina ini. Namun mereka masih diam karena sekarang ini kan Amerika juga sedang menghadapi proses pemilu. Yeah. Ya. Yang dikhawatirkan adalah, menurut pandangan saya, dan ini juga barangkali diperkirakan oleh Cina, bahwa bagaimana nanti kalau yang memenangkan Pilpres Amerika Serikat itu adalah Donald Trump. Ini kan berarti kiblat Amerika juga lebih mendekat ke Rusia, bukan ke Cina. Dan kita tahu bahwa sentimen Donald Trump terhadap Cina ini kan sudah sangat tinggi sekali. Sehingga apabila Trump terpilih nanti, dan inilah yang menjadi kekhawatiran daripada Cina nanti, bahwa strategi Trump untuk menghancurkan atau paling tidak membuat remuk redam perekonomian Cina yang sekarang masih sudah babak belur, sehingga Cina sekarang dihadapkan untuk apakah meneruskan strategi politik dua muka, ataukah dia kembali lagi kepada full komunis, ataukah untuk sementara dia tinggalkan komunis, dia memilih jalan kapitalisme dan liberalisme. Tapi konsekuensinya barangkali Cina itu juga akan terjadi disintegrasi di sana, di mana provinsi-provinsi seperti Uighur, Xinjiang dan lain sebagainya akan menjadi provinsi tersendiri secara otonomi. Pak, keberangkatan Prabowo ini kan terjadi di tengah-tengah pemberitaan media ya, bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo ini lagi kurang bagus karena dalam satu event di istana misalnya, Jokowi itu nggak menyalami Prabowo, sehingga Prabowo kelihatan sedikit bingung di situ. Nah, ketika kemudian Prabowo memberikan pengumuman pun menyampaikan sesuatu kepada pers, Gibran nggak disertakan. Nah, artinya ada dugaan bahwa Prabowo dengan Jokowi ini sedang ribut terkait masalah perebutan kekuasaan nanti kalau sampai Gibran sama Prabowo dilantik. Nah, pertanyaan saya, Pak, sejauh apa Prabowo akan mengikuti keinginan Cina? Karena kan Prabowo juga pasti paham bahwa yang disampaikan Cina ini juga terkait dengan Jokowi. Nah, menurut Bapak, apakah Prabowo akan mengikuti atau justru dia akan berbalik melawan? Kalau kita lihat misalnya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra, di mana mereka akan berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yaitu yang Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945. Maka memang ada perkiraan bahwa besar kemungkinan tidak semua keinginan Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo. Mungkin sekarang untuk menstabilisasi kemenangannya dari berbagai gangguan, dia ikuti aja dulu, bisa saja, gitu kan. Nah, tetapi mari kita lihat beberapa hal. Di dalam konstitusi kita sebenarnya tugas Wapres itu kelihatannya jabatan Wapres itu aduhai saja. Tapi kan tugas dia kan cuma dikatakan dalam konstitusi bahwa dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Jadi tugas wakil presiden itu kan hanya membantu presiden. Terlepas masalahnya sekarang presiden mau pakai dia apa tidak gitu kan. Dan dalam perjalanan juga begitu. Nah, ini juga kekhawatiran. Oleh karena itu kan pernah Jokowi ada wacana bahwa mengharapkan bahwa ketika beberapa hari setelah pengumuman KPU yang menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran sebagai pemenangnya, kan Pak Jokowi pernah bilang supaya ada pemikiran bagaimana Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada wakil presiden. Karena apa? Tanpa itu, apapun pengaruh Jokowi nanti lewat Gibran tidak mungkin tembus. Boleh saja dia sampaikan ke Gibran, tapi tidak mungkin, belum tentu dia akan diterima oleh Prabowo. Pak, jadi sehingga tetapi juga kan kita lihat selama ini kan ada dua bentuk pemikiran. Ada kekhawatiran bagaimana seolah-olah ada skenario bahwa perjalanan Prabowo ini hanya 2 tahun. Entah dia akan meninggal bagaimana caranya, wallahu alam gitu kan. Pokoknya perkiraan orang begitu. Dan
3 tahun selanjutnya kan Gibran. Iya. Nah, di situlah kan. Nah, tetapi persoalannya kemudian adalah apakah segoblok itu seorang Jenderal Prabowo, gitu kan? Yang tentu dengan kemampuan intelijennya segala macam itu kan, dengan relasi-relasinya yang ada di luar negeri segala macam gitu kan. Sahabat-sahabat Jokowi yang ada di Prabowo yang ada di luar negeri itu bukan sahabat-sahabat yang abal-abal segala macam gitu kan. Nah, apalagi kita lihat bahwa pertemuan dia sebenarnya dengan beberapa pejabat Israel itu kan sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu selama pengamatan saya dari berbagai kegiatan para menteri pertahanan keamanan baik di level ASEAN maupun level Asia Pasifik maupun level internasional gitu kan, di mana Prabowo diundang hadir dan juga untuk menyampaikan presentasi. Itu saya mendapat laporan dari kolega-kolega saya yang ada di luar negeri bahwa sudah beberapa kali Prabowo melakukan pertemuan dengan utusan-utusan dari Israel gitu kan. Nah, apakah utusan-utusan itu dari kabinet atau urusan-urusan itu dari Mossad atau urusan-urusan itu dari militer Israel, itu soal lain gitu kan. Tetapi kan tentu dari manapun unsur mereka, apakah dari unsur kabinet, dari unsur militer Israel atau dari unsur Mossadnya, pasti kan mereka mewakili pemerintahan mereka. Nah, jangan kita ingat misalnya kalau kita ambil sebagai konvensi untuk membeli kopi dari Timur Tengah aja, yang datang ke menemui Pak Harto itu kan langsung Perdana Menteri Yitzhak Rabin gitu kan. Begitu hebatnya Pak Benny Murdani mengatur kunjungannya Pak Yitzhak Rabin, mulai dari berangkat dari Tel Aviv sampai mendarat di Halim, sampai ketemu dengan Pak Harto di Cendana, sampai kembali setelah dia masuk ke Lautan Hindia, baru diumumkan bahwa tadi Pak Harto baru terima Yitzhak Rabin gitu kan. Nah, jadi dari sisi itu juga kita melihat bahwa kita mengharapkan bahwa nanti ada aspek negatif yang berkeran orang ini insya Allah nggak terjadi. Tapi seberapa kuatnya, seberapa mampunya Prabowo memainkan satu strategi dengan sekarang ini menjoget, bisa saja joget ini sebagai salah satu indikasi yang secara intelijen kita tangkap bahwa tenang aja, mari kita joget aja lah, pokoknya segala sesuatu dia kan udah gue pegang gitu kan, kira-kira begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak sehingga cuma masa nanti kita lihat itu apa, andai kata nanti benar Mahkamah Konstitusi memutuskan pemenangnya atau presidennya adalah Jokowi, Prabowo, kemudian tidak terjadi chaos, maka tuntutan-tuntutan terhadap Gibran, terhadap Kaesang, apakah itu menyangkut korupsi, menyangkut pencucian uang, money laundering dan lain-lain sebagainya, menyangkut pertambangan liar dan lain-lain sebagainya, sekarang sudah mulai menggejala, itu tuntutan itu akan makin menggejala dan akan kita lihat. Pak, jadi menurut Bapak dampak politik ya dari kepergian Prabowo ke Cina terhadap negara kita itu apa? Dampaknya adalah andai kata Prabowo mendengar ucapan cerita Xi Jinping itu hanya sebagai informasi, maka dampaknya akan biasa-biasa saja. Tapi andai kata misalnya juga terjadi satu perjanjian misalnya bahwa hubungan rahasia antara Jokowi dan Xi Jinping ini secara mutatis mutandis menjadi rahasia dari Prabowo dan Xi Jinping, maka tentu kita akan melihat tanda-tanda instabilitas yang akan kita alami nanti. Karena biar bagaimanapun juga pasti gerakan-gerakan ini kan akan dipantau, ya kan? Baik oleh para intelijen dari Korea Selatan, para intelijen dari Jepang, para intelijen dari Taiwan, para intelijen dari Australia dan lain-lain sebagainya. Bahkan tentu saya lihat bahwa CIA dan Mossad, termasuk juga intelijennya Jerman dan Rusia, barangkali tidak akan diam terhadap perkembangan ini. Apalagi kalau kita lihat perkembangan belakangan ini, di mana banyak lembaga-lembaga internasional sudah mulai secara terbuka memberikan sikap terhadap proses Pilpres kemarin. Ya, teman-teman semua, memang keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 nanti itu akan sangat menentukan bagaimana arah
politik negara kita ke depan. Kalau memang Prabowo dan Gibran yang dilantik, bisa jadi peran Cina di Indonesia akan semakin kuat ya, Bay, ya. Tetapi bila ternyata 02 Prabowo Gibran itu dilikuidasi, didiskualifikasi, sehingga terjadi pemilu ulang di mana yang akan bertarung adalah 01 dan 03, itu juga akan merubah peta politik di tanah air kita, dan bisa jadi dominasi Cina akan berkurang ya Pak ya. Tapi kalau kita ingat seperti dokumen yang pernah Bapak baca, itu kan sebetulnya Cina kan menginginkan Ganjar ya. Iya. Nah, kalau nanti misalnya ternyata 01 dan 03 nanti harus bertarung misalnya, berarti Cina akan balik ke Ganjar, bagaimana? Ya saya kira demikian sesuai dengan ini mereka kan perubahan gerakan, perubahan sikap itu kan juga akan dipengaruhi oleh perkembangan politik di sini. Tapi saya kira barangkali mungkin andai kata ada keputusan tentang diskualifikasi, barangkali diskualifikasi itu hanya diarahkan kepada Gibran saja ya. Sehingga misalnya nanti dilakukan pilpres ulang tetap tiga pasangan, tapi tentu masih memberi kesempatan kepada Prabowo untuk mencari calon wapres lain. Dan di situ peluang Prabowo masih terbuka ya Pak ya? Iya, peluang. Saya kira bagi banyak orang sebenarnya, terutama juga bagi kalangan militer, kalangan akademisi dan lain sebagainya, terutama juga dari pihak internasional, itu Prabowo tidak ada masalah sebenarnya. Iya memang. Yang menjadi masalah ini kan Gibran. Iya. Nah, yang beda. Persoalannya adalah kemudian timbul tanda tanya. Kenapa begitu gampang? Prabowo mengambil alih masalah Jokowi menjadi masalah dia, gitu. Ya itu. Kan persoalannya di situ. Iya, pertanyaan besar. Iya. Jadi akhirnya orang bisa berpikir, tuh katakan saja lah karena kelompok 212 misalnya. Kelompok Habib Rizki misalnya, ya kan? Kalau dulu kan mereka kan pendukung utama Prabowo di 2019 kan. Sekarang ketika dia ambil Gibran kan orang bisa bilang, wah ini jadi syubhat ini. Ya, tapi ada juga pendapat begini, kenapa dia ngambil Gibran? Dia kalah 2 kali, 2014, 2019, dan dia memperhitungkan bahwa Jokowi ini kuat sekali, sehingga kalau dia berpihak ke Jokowi maka dia akan menang. Nah, sebenarnya kan terbukti dia sekarang menang meskipun dengan cara curang, dan kita tahu 2014 dan 2019 itu kan sebetulnya curang. Kalau kita bicara kan kemenangan Jokowi 2 kali ini kan kemenangan yang curang juga itu kan. Dia. Cuma tentu kan sudah diskenario sedemikian rupa, di mana sekarang mereka yang terlibat dengan kecurangan itu kan sekarang ada juga di kubu Prabowo kan. Nah, masalahnya di situ gitu. Pak, secara psikologis Bapak menurut apa gimana? Prabowo pasti tahu 2014 dia dicurangi, 2019 dia dicurangi oleh orang yang sama, dan sekarang memenangkan dia secara curang. Menurut Bapak, secara psikologis Prabowo bisa memaafkan Jokowi atau justru sebaliknya dia menyimpan dendam? Bisa saja orang menyatakan bahwa dia memaafkan, tapi seperti yang saya bilang tadi, dia joget-joget karena dia merasa semua udah masuk jebakan dia. Jadi sekarang gue enak-enak aja dulu, mereka udah gue kandangin kok. Berarti sebetulnya yang terjebak itu Jokowi, bukan Prabowo ya? Oh, ini sangat menarik. Nah, teman-teman semua, apa yang dikatakan beliau sangat menarik. Politik kita itu memang sangat dinamis, apalagi negara kita itu memang sampai sekarang belum bisa lepas dari intervensi asing ya Pak ya. Padahal untuk negara sebesar ini dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2.250 juta, ya, seharusnya bangsa kita tuh sudah bisa menjadi bangsa yang mandiri ya Pak ya, terlepas dari kepentingan-kepentingan asing yang setiap penyelenggaraan pilpres, pemilu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tuh mengacak-acak kita sebetulnya Pak ya. Sehingga bahkan saat ini negara kita itu sebetulnya sedang menjadi target sekularisme oleh Cina dan Amerika ya Pak ya. Nah teman-teman semua, kita ketemu lagi pada perbincangan atau podcast yang selanjutnya. Makasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.